Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya, Pak PJOK, Matoar SPD, selaku guru PJOK Presiden 7 Rambang, Kabupaten Muarajambi, Provinsi Sumatera Selatan. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan materi kelas 5 kombinasi gerak dasar, jalan, lari, lompat, dan lempar melalui lompat jauh dan lempar roket. Ya, mudah-mudahan sebelum kita memulai pelajaran teori PJOK ini, ada video lempar turbonya, kemudian SKP-nya, ada juga lempar roket, lompat jauhnya, ya, lari, lompat, dan lempar melalui lompat jauh dan lempar roket. Oke, sebelum kita memulai pelajaran PJOK ini, marilah kita berdoa. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan izin dari Allah, dan mudah-mudahan kita mendapatkan kesehatan lahir maupun batin, Bapak guru sehat, anak-anak sehat, orang tua anak-anak juga sehat, kita semua sehat. Salam sehat, salam olahraga. Kita lanjut untuk belajar pembelajaran berikutnya. Lompat jauh termasuk cabang olahraga atletik. Diperhatikan ya. Cabang olahraga atletik itu lompat jauh, satu lompat jauh, kemudian gerak jalan dasar, kemudian lari dan lompat, kemudian lompat jauh. Yang di atas tadi menjadi salah satu cabang olahraga yang dilombakan dalam kejuaraan olahraga nasional atau PON, Pekan Olahraga Nasional, yang kemarin diadakan di Papua, Provinsi Papua, itu PON ke-20. Lompat jauh juga menjadi cabang olahraga atletik yang dilombakan dalam kejuaraan olahraga internasional, baik itu SEA Games, Asian Games, dan Olimpiade. Pada pelajaran kali ini, kalian diajak mempelajari dan mempraktekkan gerak dasar jalan, lari, dan lompat pada olahraga lompat jauh. Selain lompat jauh, kalian, anak-anak sekalian, akan mempraktekkan kombinasi gerak dasar jalan, lari, dan lempar pada olahraga yang sudah dimodifikasi atletik, yakni lempar roket, yang ada di kalian pelajari nanti di kit atletik, ada lempar roket. Olahraga lompat jauh dan lempar roket dapat melatih kalian dalam ketangkasan, juga dapat berprestasi melalui cabang olahraga ini. Oleh sebab itu, perhatikan dan pelajari pembelajaran ketiga ini dengan baik dan cermat buat kelas 5 dan kelas-kelas yang lainnya. Kita lanjut. Itu keterangannya dibaca. Gerak dasar jalan, lari, lompat, dan lempar adalah merupakan gerakan dasar dalam olahraga atletik. Cabang olahraga atletik terdiri atas jalan, yakni jalan cepat, kemudian lari jarak pendek, jarak menengah, dan jarak jauh, kemudian lompat tinggi, lompat jauh, dan lompat galah, serta lempar, tolak peluru, lempar lembing, dan lontar martil. Jadi ada beberapa cabang di dalam atletik saya. Kemudian anak-anak,
Untuk kali ini diajak mempraktekkan kombinasi gerak dasar. Perhatikan ya, gerak dasar. Jalan, lari, lompat, dan lempar. Ada lompat jauh dan lempar roket. Ini atletik sudah dimodifikasi. Contohnya lompat jauh bisa kita lakukan dengan loncat kata. Lompat jauh itu ya dimodifikasi dalam kit atletik itu loncat kata. Kemudian lempar roket, itu kalau aslinya cabang olahraga lempar itu adalah lempar lembing atau tolak peluru atau lontar martil. Itu ada cabangnya. Jadi lempar itu terbagi tiga cabang, tolak peluru, lempar lembing, dan lontar martil. Kita ketemu di pembelajaran kali ini, diharapkan menguasai gerak dasar. Jalan, lari, lompat, dan lempar pada kedua olahraga tersebut. Dasar gerak. Gerak dasar, jalan, lari, lompat, dan lempar merupakan gerakan dasar dalam atletik. Ada semua cabang olahraga itu induknya ke atletik. Ada jalannya, ada lompatnya, kemudian ada larinya, ya. Induk cabang seluruh olahraga itu berada di cabang atletik. Coba kita lanjutkan ke halaman berikutnya, materi berikutnya. A. Kombinasi gerak dasar jalan, lari, lompat, dan mendarat pada lompat jauh. Itu ya, diperhatikan. Ya, kemudian dilatih, membacanya dilatih. Ini bisa di stop juga, bisa diulangi. Apabila sudah dikirim di grup kalian, grup kelas kalian masing-masing, bisa dipelajari dan bisa diulang-ulang, dan lagi tidak perlu disimpan di dalam HP, bisa membuka email Bapak saja, ya, email Pak Matohar, tetapi nama emailnya buka di Ahmed Tohar gitu ya. Jadi gampang, jadi tidak perlu disimpan di HP. Nah, kemudian masih di lompat jauh, masih di olahraga jalan, dasar jalan, lari, dan lompat. Sub pembelajaran ini, kamu akan diajak berlatih ketiga gerak dasar tersebut. Sebelum berlatih, lakukan kegiatan berikut ini. Bisa kalian modifikasi lompat, ya. Ajak temanmu lakukan permainan tradisional lompat karet. Untuk memainkan permainan ini dibutuhkan karet. Ya. Permainan ini dikembangkan untuk melatih kemampuan motorik, yaitu gerakan melompat dan berlari. Nah, jika kamu belum dapat melompat, kamu dapat mengulangi lompatan pada permainan ini. Ya, lompat tinggi dimodifikasi dengan lompat karet. Dan coba kalian perhatikan, anak-anak mau melakukan lompat, walaupun itu lompat karet, pasti ada jalannya. Jalan dulu, kemudian lari, kemudian lompat. Itu sudah dasarnya sudah ada itu. Ya. Gerakan jalan, kemudian lari, kemudian melompat. Walaupun itu dengan permainan tradisional lompat karet. Oke, kita lanjut. Ya. Melalui kegiatan lompat karet, mempraktekkan kombinasi gerak dasar lari dan lompat. Mana ada jalannya, jalan dulu baru lari. Jalan, lari, dan lompat. Pada permainan sederhana. Selanjutnya, praktekkan kombinasi gerak jalan, lari, dan lompat mendarat melalui
olahraga lompat jauh. Itu kita lanjut satu kombinasi jalan dan lari. Nanti di bawahnya ada gambar, itu kalian amati, kemudian kalian pelajari, kemudian kalian praktekkan. Apabila ada kendala, apabila ada yang tidak mengerti, Bapak siap menerima pertanyaan, tapi dengan catatan kalian bertanya dengan adab yang baik, dengan tata cara sopan santun yang baik. Kemudian tunggu Bapak di sekolah. Apabila ada pertemuan praktek atau ada jam-jam olahraga, Bapak boleh ditanyakan yang tidak mengerti. Apabila video yang Bapak bikin ini, video visual, ya, saya bikin ini banyak tidak mengerti, boleh ditanyakan. Saya menerima saran dan masukan, ya, dari anak mana yang tidak mengerti, nanti bisa kita rubah. Oke, kita lanjut. Nah, ini ya gambar keterangannya di atas tadi ya. Nah, itu ada apa? Posisi berdiri dulu, berjalan ke depan, gerakan diikuti dengan berlari, melewati tiang-tiang bendera itu berkelok. Ini ada rintangannya, ya. Ya, kalau biasa hari-hari ini kita sebut ini lari zigzag ya. Tapi yang ini bedanya bukan zigzagnya, tapi ada rintangannya. Rintangannya tidak boleh menyentuh. Ya, tidak boleh menyentuh. Tidak boleh menyentuh tiang itu ya yang kita lewati. Jadi tolong diamati gambar. Mungkin gambarnya ada di bawah. Gambar berikutnya ya. Menunjukkan kombinasi gerak berlari dan melompat, lakukan aktivitas tersebut bersama temanmu dengan disiplin. Tuh lihat ya, gambar titik 3, dilihat kombinasi lari dan lompat. Tuh diperhatikan gambarnya itu. Pertama tegak dulu, yang kedua melangkahkan kaki, boleh kaki kiri, boleh kaki kanan. Yang penting satu kaki di depan, satu kaki di belakang. Kemudian lompatkan ya, masih pakai satu hitungan, satu tetap berdiri. Ya siap-siap, 2, 3, kemudian mendarat 4 ya. Nah, jadi bisa digunakan dengan kotak ya atau kardus. Pada awalnya siapkan balok atau paralon sebanyak 8 buah. Letakkan balok yang jaraknya tiap balok sejauh 1 meter. Siaplah di garis start dalam formasi berbanjar ke belakang, berlari ke depan pelan-pelan, makin cepat. Saat mendekat balok, lakukan gerakan melompat balok. Lakukan kegiatan ini hingga balok dilompati dengan semangat dan sikap percaya diri. Kita lanjut halaman berikut. Ya. Kemudian boleh dilakukan kombinasi berlari dan melompat ban bekas. Boleh pakai ban bekas, boleh pakai kardus. Ya, carilah yang kira-kira tidak membahayakan anak-anak sekalian. Ya, kemudian ajak temanmu melakukannya bergantian bersama temanmu secara tanggung jawab. Kemudian laporkan hasil praktekmu pada guru secara santun, terutama guru olahraga ya. Oke. Ketiga, kombinasi jalan, lari, dan lompat. Bagaimana melakukan kombinasi jalan, lari, dan lompat? Nah, perhatikan, yang pertama awalnya buatlah lintasan sejauh 11 sampai 15 meter.
Lintasan dibagi menjadi 3 bagian misalnya. Pertama sepanjang 3-4 meter lintasan berjalan. Kemudian lintasan kedua sepanjang 5-7 meter. Kemudian lintasan berlari bagian ketiga 3-4 meter itu lintasan melompat. Diperhatikan keterangannya, dibaca baik-baik, kemudian kita praktekkan. Ada yang tidak mengerti, tanyakan dengan Pak Guru Olahraga, ya. Tanyakan dengan saya, dengan Bapak. Kita lanjut ya. Nah, itu. Kemudian yang ketiga, tadi ketiga kombinasi sekarang sama ya. Nah, kemudian terdouble itu ya gambarnya. 1, 2, 3, 4 lompat gitu ya. Jalan kemudian berlari agak berlari jalan ya, kemudian pelan-pelan agak cepat, kemudian berlari, kemudian melompat ya. Keempat di udara, itu kelima mendarat. Boleh kita praktekkan. Ini khusus kelas 5. Kita lanjut. Itu tadi ya. Gambar yang di atas tadi. Dibaca, diamati, kemudian diketahui cara melakukan kombinasi jalan, lari, dan lompat. Posisi awal berdiri sikap tegak, sama ya. Berjalan dengan langkah biasa di lintasan bagian 1, kemudian berlari dengan cepat di lintas bagian 2, lintasan 2, mendekat lintasan bagian ketiga, lakukan tolakan tumpuan 1 kaki, kemudian ikuti gerakan melompat dengan sikap jongkok saat mendarat. Tumbuhkan kedua kaki ya, jatuhkan secara bersamaan. Lakukan aktivitas ini. Sportif, tanggung jawab, dan keselamatan bersama dijaga. Kemudian keempat, kombinasi melompat dan mendarat. Gambar di bawah ini kita amati, ya ada itu. Itu seperti bak lompat. Bisa kita bikin itu bak lompat. Bisa juga kita modifikasi dengan loncat kata, ya, loncat kata. Nanti kalau loncat kata nanti ada videonya yang di video cover loncat kata, nanti saya tampilkan juga ya. Kita lanjut. 5, mempraktikkan kombinasi jalan, lari, dan lompat pada lompat jauh. Tuh. Ya. Kombinasi. Kita lanjut. 1, menentukan titik sebelum melakukan kombinasi berjalan dan berlari. Memperhatikan kombinasi langkah berjalan dan berlari sebagai awalan. Ketiga, melakukan kombinasi berjalan berlari, menumpu, dan melompat. Keempat, memperhatikan sikap badan di udara, melayang di udara. Diperhatikan. Kemudian yang kelima, perhatikan posisi kaki dan badan saat mendarat di bak pasir. Bagaimana cara melakukan? Ya, intinya berjalan, berlari, melompat. Ya, awalannya baca naik ke atas ada 5 cara. 5. Yang pertama awalan, yang kedua berjalan dan berlari, yang ketiga kombinasi berjalan dan berlari, nah, kemudian menumpu dan melompat. Itu menumpu dan melompat. Perhatikan juga badan saat di udara atau melayang. Jatuhkan kedua kaki di bak pasir secara bersamaan. Kakinya sedikit ditekuk. Kita lanjut. Tuh. Ya. Baca dan dibaca, banyak membaca, banyak memperhatikan, banyak mengamati. Ya.
mudah-mudahan kita, Bapak, Pak Guru, dan kalian bisa menambahkan ilmuwan khususnya pendidikan, olahraga, dan kesehatan, ya, agar supaya kita menjadi orang-orang yang berguna, terutama pada diri kita sendiri. Ya, segala sesuatu, ya baik teori maupun praktek, secara bersamaan berikan penilaian yang baik pada temanmu, kemudian jaga sportivitas, jaga keamanan, jangan sampai ada kecelakaan pada waktu melakukan olahraga, kemudian jujur, ya, sportif, lakukan. Kemudian apabila ada yang tidak mengerti, tanyakan sama Pak Guru PJOK dengan cara santun. Santun itu adalah adab yang harus kita lakukan. Kita lanjut. Ini ada ya Maria Natalia Londa, Ratu Lompat Jauh Asia. Tahukah Anda, ini adalah salah satu atlet yang punya prestasi, ya, atlet Indonesia yang punya prestasi. Nah, dia pernah meraih, ya, diraihnya tidak muncul begitu saja. Diperlukan sikap disiplin, kerja keras, dan ikhlas untuk menjalankan latihan teratur. Dari sikapnya itu, ia meraih prestasi di bidang lompat jauh sejak di bangku SD, di kancah internasional. Ia meraih emas pada kejuaraan Asian Games 2014. SEA Games 2015, kemudian SEA Games 2017, pada Innovation Turnamen Asian Games 2018 ia meraih emas dengan lompatan terjauh 6,43 meter. Lu kalian pahami, Ratu Lompat Jauh Asia, anak bangsa Indonesia itu ya. Ya. Kalian itu mungkin dari Indonesia Timur. Ya. Dia sudah dinobatkan sebagai Ratu Lompat Jauh Asia. Inginkah kalian seperti Maria Natalia Londa? Kalau kepingin belajar sungguh-sungguh, rajin-rajin berdoa, ya, rajin-rajin latihan, mudah-mudahan cita-citamu bisa tercapai. Kita lanjut, ya. Ya, itu masih di ruang lingkup kombinasi gerak dasar lari dan lompat pada lompat jauh, ya. Yaitu pelajari dan tidak menutup kemungkinan boleh kalian menambah keilmuan, menambah wawasan dengan catatan positif. Boleh kalian buka, perkaya keilmuan kalian, anak-anak sekalian, apa sih ya pelajaran khususnya gerak dasar lari dan lompat pada lompat jauh. Bisa cari di Google, bisa dicari di YouTube, ya. Dengan catatan positif, jangan mencari yang lain. Kemudian bisa juga ditanyakan dengan Bapak, masih bisa kita usahakan, mudah-mudahan sampai anak-anak mengerti. Kemudian mudah-mudahan kita praktekkan nanti ya. Saat ini masih PTM 50%, kemudian daring 50%. Ya mudah-mudahan untuk berikutnya kita bisa pertemuan penuh ya. Akan kita praktekkan dan akan kita pelajari. Kita lanjut ya. Kemudian B, kombinasi gerak dasar jalan dan lari masih pada lempar roket. Ya. Kita lanjut. Ya, itu kombinasi gerak jalan yang B-nya tadi ya. Itu
melempar bola, boleh kalian menggunakan bola dasar ya, jalan, lari, dan lempar. Boleh melempar, kita coba melempar pakai bola, ya. Boleh pakai bola terutama yang tidak membahayakan, ya. Karena itu berpasangan, karena ada yang ambil bola. Nah, kemudian caranya, langkah permainan bola berikut, satu, buatlah kelompok, terdiri atas 3 orang. Bentuk formasi segitiga. Ya, dengan posisi saling berhadapan, ambil jarak masing-masing kurang lebih 10 langkah. 10 langkah kira-kira bilang aja 10 meter lah, ya. Kemudian lakukan lemparan dengan posisi lengan di atas kepala. Lemparkan bola searah jarum jam. Kemudian usahakan lemparan melambung berbentuk parabola. Lakukan lemparan bersama temanmu secara bergantian. Tuh. Ya. Permainan lempar roket. Boleh pakai bola, boleh pakai alat yang lain asal tidak membahayakan, ya. Gitu. Kemudian satu kombinasi, kita lanjut. Satu kombinasi jalan dan lari pada gerakan awal lempar roket. Itu nanti lempar roketnya itu nanti ada videonya, kemudian saya tampilkan juga. Lempar roketnya itu tampilkan juga, nanti mungkin video-video yang lain kita tampilkan. Sambil kalian mempelajari teori di depannya. Mudah-mudahan bisa mengerti, ya, mana lempar roket, mana lempar lembing, mana lempar tolak peluru, ya. Maaf. Ya, kemukakan apabila ada keluhan, kemudian ada yang tidak mengerti kepada saya, ya, gurumu atau guru yang lain, khususnya guru PJOK, boleh ditanyakan, ya. Mana yang tidak mengerti? Apa sih? Gimana lempar roket itu gimana? Awalannya gimana? Alatnya apa-apa? Bisa dimodifikasi, bisa menggunakan bola kasti, bisa. Bola-bola yang lain bisa juga. Ya, asal pada waktu kita berlatih jangan sampai membahayakan kita sedang berlatih, baik temanmu maupun kita sendiri, ya. Kita lanjut nih, ya. Ya, gambarnya satu itu kan ada, lihat kakinya, kemudian tangannya memegang roket, ya. Kemudian ketiga, ya, sudah langsung dilempar. Keempat, jangan sampai melebihi garis yang sudah ditentukan. Itu, ya, itu 37. Ya, amati gambarnya, kemudian mari kita bersama-sama untuk mempraktekkan gerakan lempar turbo dengan dasar kombinasi dasar lari dan lempar. Tuh. Kita lanjut. 3 kombinasi jalan dan lempar pada gerakan setelah melempar. Diamati, ya, menunjukkan gerakan setelah melakukan lemparan, ya, kombinasikan gerak dasar, jalan dan lempar. Kemudian aspek yang perlu diperhatikan setelah melakukan itu lemparan sebagai berikut. Pindahkan berat badan dan belakang ke depan, dari belakang ke depan. Pindahkan kaki kanan ke depan, posisikan agar berada di belakang garis batas lemparan. Kita lanjut. Ya. Nah, lakukan sejauh mungkin, sekuat tenaga, agar bisa kita punya lemparan yang paling jauh. Ya, mari kita praktekkan gerak dasar
jalan, lari, dan lempar pada lempar roket. Buat lempar roket ya. Dilakukan dengan bersama-sama teman. Ya, bagi kelompok juga bisa. Bagi apa? Itu bisa dilakukan dengan dimodifikasi dengan melempar bola pasti. Ya mungkin kemudian hasilnya diukur. Jatuhnya di mana, diukur, dicatat siapa yang paling jauh. Kita lanjut. Ya. Lompat jauh dan lempar roket merupakan olahraga yang mengombinasikan kombinasi gerak jalan, lari, lompat, dan lempar. Olahraga lompat jauh dan lempar roket sangat bermanfaat bagi kesehatan apabila ditekuni. Anak-anak dapat berprestasi melalui kedua cabang olahraga. Olahraga atletik mengombinasikan gerak dasar jalan, lari, lompat, dan lempar. Coba contoh cabang olahraga atletik yaitu lari, lompat jauh, lompat tinggi, lempar lembing, dan lempar cakram. Lompat jauh mengombinasikan lompat jauh dikombinasikan dengan gerak dasar jalan, kemudian lari, lompat, lompat jauh. Yang benar harus memperhatikan pada angka berikut. Lakukan lari sebagai awalan lompat jauh. Perhatikan posisi titik yang digunakan untuk tolakan. Kemudian yang C, setelah lari, tolakan menggunakan kaki kuat dan melompatlah. Pada saat melayang di udara, fokuslah untuk mencapai lompatan yang jauh. Yang ketiga, lempar roket. Itu masih dikombinasikan gerak dasar, jalan, lari, dan lempar. Gerak dasar lempar roket yaitu lari awalan, tolakan sebelum melempar, dan gerakan melempar. Oke, itu sama, terangannya sama. Ya, selamat belajar. Mudah-mudahan kalian dan anak-anak kalian bisa mengerti. Dan apabila tidak mengerti, saya siap untuk saya siapkan untuk kalian untuk bertanya, tapi catatan langsung bertanya di sekolah. Sekian. Ya, kita lanjutkan ke materi berikutnya, video cover lari zigzag. Ya, diperhatikan ya, lari kemudian kan berkelok-kelok, itu namanya lari zigzag ya. Terus ya caranya melakukan gitu, itulah salah satu video cover contoh video pembelajaran PJOK dalam pelajaran atletik ya, lari zigzag. Itu ada aba-aba, kita kasih aba-aba ya, 1 2 3. Itu ya, diperhatikan untuk anak-anak lari zigzag atau lari berkelok ya. Itu ya cara melakukannya. Dari start dulu, nanti itu dikasih garis start ya gitu. Ya, kalian lakukan dengan hati-hati ya, mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Lanjutnya video berikutnya. Oke, kita lanjut ke video cover berikutnya, yaitu lari Kanga SKP.
Nah, caranya diperhatikan ya, lari kemudian kamu berbelok, melangkahi rintangan ya, melompati rintangan ya. Itu di awal masih pakai aba-aba 1 2 3, lari kemudian kalian melompat. Itu namanya Kanga SKP yang sering dilakukan pada kalian di dalam kit atletik ya. Ini namanya Kanga SKP, lari kemudian melompati rintangan ya. Atau kalau yang biasanya itu di atletik biasa itu lari rintangan ya, lari rintangan itu, lari kemudian melakukan rintangan. Itu terus diperhatikan ya, diperhatikan videonya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan manfaat. Dan apabila kalian mencoba, ya itu caranya ya, mencoba hati-hati dan dari cedera, jangan sampai kita mengalami cedera. Terus diperhatikan ya melompatnya itu, cara melompatnya ya. Kemudian nah ini ya sambung menyambung ya, bergantian. Jadi kalau ada 2 kelompok, kalian bagi 2 kelompok, kemudian melakukan lari. Setelah lari sana ada batasnya, ada bendera tempat berhenti, kemudian kamu lanjut lari melompati rintangan. Itu kita lihat ya, dilihat dan diperhatikan ya. Ini dari teman-teman kita juga, teman-teman kalian sesama pelajar, kemudian teman Pak Guru juga selaku PJOK yang saya kasih contoh kepada kalian ya. Diperhatikan, terus diperhatikan ya, sampai kalian mencoba. Dan apabila mencoba harus berhati-hati. Kemudian apabila ada yang tidak mengerti, saya Bapak mohon tanyakan kepada Bapak. Dan juga kita ucapkan terima kasih kepada teman-teman Bapak guru PJOK yang hebat ya. Mudah-mudahan ilmu yang saya ambil sebagai contoh bermanfaat untuk kita semua dan anak-anak. Oke, kita lanjut ke teknik berikutnya, yaitu teknik lompat jauh. 1 awalan, kedua tolakan, ketiga melayang, keempat mendarat. Ya, diperhatikan dan kita lihat video berikutnya.
setelah kalian melihat dan memperhatikan video cara melompat, kita lanjut ke cover video PJOK berikut ini, yakni lontar turbo atau lempar turbo. Diperhatikan juga cara memegangnya, kemudian perhatikan lagi cara memegang tangannya, kemudian dipindahkan ke samping telinga kanan, kamu pegang ya seolah-olah mau meluncurkan sesuatu ya. Kemudian itu ada garis start, itu perhatikan ya, tahap untuk pemula ya, itu tahap untuk pemula. Kalian perhatikan seperti kalian anak-anak kelas 5 itu pemula lah. Dan apabila kalian mengikuti kejuaraan U2SN olahraga siswa nasional, itu ada yang namanya lempar turbo. Kemudian di seharusnya itu kalau yang atletik induk itu lempar lembing gitu ya, dimodifikasi menjadi lontar turbo. Diperhatikan itu, mulai langkahnya masih jalan, lari kecil, kemudian lempar ya, 5 meter ya jaraknya dari garis tumpuan, itu namanya garis tumpuan 5 meter. Jadi sempat kita jalan, kemudian lari kecil, lari agak kecil ya, masih pakai hitungan. Kemudian ada seorang pencatat, dan itu salah satu contoh Pak Guru PJOK itu memberikan atau mencatat, mengukur berapa kejauhan ke lemparan. Alat yang diperlukan lempar turbo. Nah, ini alat yang diperlukan ya, panjang 40